Kasih ujung. Ciri-ciri dari tombak korowelang adalah berdapur look 13. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Dan ciri-ciri korowelang adalah di sininya gilik atau bulat kelihatannya sahabat pusaka Jawa, walaupun ini dilaminating kata Pak Yusuf biar tidak karatan, biar tidak dipegang-pegang teman, tapi nggak apa-apa lah, is oke. Ini kelihatan pamornya, ini pamornya adalah Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun, nanti kita babar Wahyu Tumurun nantilah setelah kita review. Oke ya, dan ini ujung bilahnya Anggabah Kopong. Oke, selesai. Kita bicara tentang, kita babar satu persatu tentang korowelang. Korowelang sendiri apa sih Mas? Oh, korowelang bahasanya begini. Korowelang itu kalau ada yang menafsirkan koro adalah dari jenis tanaman koro. Paham ya tanaman koro? Kalau enggak ya googling aja lah tanaman koro. Kemudian sayuran koro, sayuran koro. Kemudian welang itu berasal dari nama ular, welang atau weling. Ular weling atau ular welang. Sahabat orang Jawa mungkin tahu ya. Kenapa dikatakan begitu? Coba sahabat pusaka Jawa dilihat dari sini nih. Nah, kalau dikesinikan, ini kepalanya, ini ekornya. Itu seperti ular lagi sarpong ngelampai. Sarpo itu ular, bahasa Tegalnya. Ngelampai ini melaku. Kayak ular yang berkelok di mana? Neng banyu lah ya, seperti itu. Nah ini. Ingat, korowelang tidak ada sapit di sininya, penjepit di sininya. Ya, gilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Sau di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin, wabil khusus dari penyakit virus corona maupun dari penyakit-penyakit yang dibuat oleh orang-orang yang syirik kepada Anda. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu semangat dalam menonton channel saya ini, karena channel saya ini akan sedikit memberikan tambahan wawasan ilmu tentang Tosan Aji, yaitu warisan budaya yang adiluhung dari leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memeliharanya dan melestarikannya? Jadi ada memelihara juga ada melestarikan. Bedanya memelihara dengan melestarikan apa Mas O? Memelihara adalah Anda berarti memelihara yang sudah ada, peninggalan dari leluhur. Melestarikan itu melanjutkan visi misi dari leluhur kita. Kalau cuma memelihara saja tanpa ada yang melestarikan, maka akan punah budaya kita. Contoh, keris, Tosan Aji, ataupun bentuk tombak, badik, dan lain sebagainya, yang sudah ada kan sudah sepuh-sepuh. Kita pelihara, kita rawat. Betul tidak? Nah, setelah kita rawat, kita kan berarti memelihara. Tapi kan pada saat waktu-waktu tertentu ada yang namanya force major. Kejadian yang di luar kehendak kita, bencana alam yang akhirnya maaf nih manusia juga akan ikut terkena imbasnya, baik itu gunung meletus, gempa bumi, terus banjir, dan akhirnya tertutuplah semua dan manusia ini pun ikut menjadi korban. Nah, setelah itu berarti tidak ada yang melestarikan, selesai sudah. Tapi kalau ada yang melestarikan, berarti ada yang memproduksi atau ada yang mempelajari dan membuat baru. Makanya kita memberikan apresiasi kepada generasi muda yang milenial yang masih memproduksi keris, terutama di daerah Aengtong, di Madura sana, Sumeneb,
saya terima kasih kepada warga Madura maupun dari Jawa Timur maupun Surakarta, Solo ya, atau Yogyakarta yang masih empu masih membuat. Jadi saya sedikit memberikan gambaran kepada generasi milenial maupun generasi senior yang sudah sepuh ataupun yang belum mencintai, ketika ada seseorang yang akan memelihara benda-benda Tosan Aji itu yang era kamardikan ataupun yang sepuh, kita beri apresiasi karena mereka sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama yang tidak bisa dipisahkan, yaitu memelihara dan melestarikan. Ini yang belum pernah saya bahas. Jadi perlunya kita melestarikan. Melestarikan berarti dengan kita mempelajari, memahami, mencintai, kemudian kita memproduksi seperti yang leluhur kita lakukan. Walaupun tentunya berbeda dari segi kualitas, dari skill maupun kualitas, tapi setidaknya kita bisa meniru mereka. Ya, karena pada dasarnya juga Tosan Aji adalah warisan leluhur kita. Jadi kita wajib untuk memelihara dan melestarikan. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka berbentuk tombak yang kemarin saya sudah pernah bilang, nanti kalau saya ada barangnya pasti akan saya review. Tombak itu berlook 13, mungkin sahabat Pusaka Jawa yang sudah pernah melihat review saya sebelumnya pasti ingat, oh iya Mas Oo, yang judulnya bukan Korowelang, tapi kalau yang ini Korowelang. Sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini ya, di dalam warongko ini ada dapur tombak Korowelang look 13. Tentunya sahabat Pusaka Jawa sudah penasaran ciri-ciri Korowelang bagaimana. Tapi sebelum saya membuka Korowelang, saya biasanya akan membahas warongkonya dulu. Warongkonya ini saya lihat ini kayaknya kayu jati, sahabat Pusaka Jawa. Ini kayu jati dibikin tongkat komando. Tongkat komando sendiri mulai dibikin pada abad 20-an. Agar lebih nyaman untuk dibawa, apalagi untuk maaf-maaf yang profesinya sebagai petinggi negara atau pejabat atau aparatur negara, yaitu seperti TNI dan lain sebagainya, dan polisi pun banyak yang seperti ini. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi ketika bawa seperti ini dikempitkan ke sini dulu, sahabat Pusaka Jawa pasti akan melihat orang yang suka membawa begini. Orang yang pertama kali bikin orang membumingkan ya, yaitu presiden pertama kita, yaitu Pak Karno, yang kemana-mana tidak lepas dari tongkat komandonya. Yang menurut cerita Pak Karno mempunyai tombak ada 9, tidak cuma 1. Yang tentunya salah satu dari tombak isi dari Pak Karno, yang diisi tombaknya adalah ada yang keris tugel, keris Singosari kalau nggak salah, tapi patah, tapi diselipang di situ. Dan menurut cerita juga Pak Karno, Pak Presiden Soekarno punya juga tombak Korowelang. Jadi beberapa tokoh besar yang saya ketahui dari beberapa literatur mempunyai tombak Korowelang adalah Prabu Brawijaya V, Presiden Soekarno, Adipati Banyumas, terus kemudian satu pemilik tombak ini yaitu Pak Yusuf, kolektor dari Selawi. Saya belum punya, sahabat Pusaka Jawa. Aduh, sahabat Pusaka ya namanya. Tapi demi untuk mencukupi kehausan sahabat Pusaka Jawa, Pak Yusuf rela memberikan tombak Korowelangnya untuk direview, untuk dibabar, agar sahabat Pusaka Jawa bisa mengetahui, oh ternyata tombak Korowelang ciri-cirinya seperti ini. Jadi yang kemarin berpikir tombak Citro look 11 beranggapan tombak Korowelang, ya silahkan, tapi yang Korowelang yang asli yang ini, sahabat Pusaka Jawa. Karena kadang di masyarakat selalu berbeda pendapat, kadang bahasanya apa ya, bahasa di Brebes Tegale salah kaprah bener orang lumrah, sudah jadi kelaziman, sesuatu yang bukan ditempatkan pada itu. Ya sahabat Pusaka, kita buka ya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini istimewanya diplastikin. Aduh, sahabat Pusaka Jawa, ini dilaminating sahabat Pusaka Jawa nih. Aduh, ya.
Ini tombok korowelang, tapi ini estimasi Majapahitan. Istimewa sekali sahabat Pusaka Jawa. Karena rata-rata kebanyakan orang punya tombok korowelang itu tombaknya estimasi Kartosuro atau Amangkuratan yang bilahnya tebal gede. Nah ini kecil. Saya kasih unjuk. Ciri-ciri dari tombak korowelang adalah berdapur luk 13. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Dan ciri-ciri korowelang adalah di sininya gilik atau bulat kelihatannya sahabat Pusaka Jawa, walaupun ini dilaminating kata Pak Yusuf biar tidak karatan, biar tidak dipegang-pegang teman. Tapi nggak apa-apa lah, is oke. Ini kelihatan pamornya. Ini pamornya adalah Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun, nanti kita babar Wahyu Tumurun nantilah setelah kita review. Oke ya. Dan ini ujung bilahnya Anggabah Kopong. Oke, selesai. Kita bicara tentang, kita babar satu persatu tentang korowelang. Korowelang sendiri apa sih Mas? Oh, korowelang bahasanya begini. Korowelang itu kalau ada yang menafsirkan koro adalah dari jenis tanaman koro. Paham ya, tanaman koro? Kalau enggak ya googling aja lah, tanaman koro. Kemudian sayuran koro, sayuran koro. Kemudian welang itu berasal dari nama ular, welang atau weling. Ular weling atau ular welang. Sahabat orang Jawa mungkin tahu ya. Kenapa dikatakan begitu? Coba sahabat Pusaka Jawa dilihat dari sini nih. Nah, kalau dikesinikan, ini kepalanya, ini ekornya. Itu seperti ular lagi sarpong ngelampai. Sarpo itu ular, bahasa Tegalnya. Ngelampai kayak melaku. Kayak ular yang berkelok di mana? Neng banyu lah ya, seperti itu. Nah ini. Ingat, korowelang tidak ada sapit di sininya, penjepit di sininya. Ya. Gilik. Ya, jadi kalau mau digini persis kayak ular. Ya, lihat ya, kayak ular lagi di air. Indah kan? Nah iya. Oke. Kita lihat kemudian ini metuk. Metuknya iras. Tak review lagi biar tahu. Saya semangat kali ini walaupun tidak ada kopi, tidak ada Indomie. Padahal saya udah request kalau saya lagi ini minta disediain kopi sama Indomie biar sekalian makan. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Ini metuknya iras. Pada review sebelumnya saya pernah membabar bahwa saya metuk iras mempunyai makna manunggaling Kawula Gusti, atau ada yang beranggapan nyawiji, tidak gampang dipisahkan. Ya, sahabat Pusaka Jawa boleh manunggaling Kawula Gusti dari mana? Ya ini kan ada yang berpendapat. Saya cuma menyampaikan. Jadi ini metuk iras itu artinya jadi satu dengan bilahnya, tidak copotan. Kan ada yang copotan, yang kayak ring gitu ya. Nah, kalau ini iras sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini metuk iras itu berarti artinya nyawiji atau tidak gampang dilepaskan atau tidak gampang dipisahkan. Ada juga metuk yang copotan seperti ring, seperti cincin. Yang beranggapan copotan berarti sendiri, berarti kan kalau copot berarti kan masuk ke pesi. Pesi sendiri bermakna di Jawa adalah burung. Berarti maaf, kalau burung berarti menandakan sebagai alat kelamin laki-laki. Dan yang metuknya masukannya itu perempuan, yang artinya kalau di zaman Hindu adalah lingga dan yoni menjadi satu. Ya sahabat Pusaka Jawa, paham ya? Kita bahas metuk sudah selesai. Sekarang kita bahas pamornya Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun sendiri berarti wangsit, menerima wahyu yang turun atau menerima wangsit. Artinya apa Mas O? Tua dan angsar, sebagian pecinta keris beranggapan tua dan angsar Wahyu Tumurun adalah agar si pemilik pusaka berpamor Wahyu Tumurun lebih tajam dalam menerima wahyu atau intuisinya lebih tajam ketika menerima wahyu atau sasmito goib tentang kedudukan jabatan. Ya. Jadi tentang tahta, tentang kedudukan maupun jabatan, dia lebih tajam untuk bisa meraih peluang.
agar status sosialnya naiknya cepat. Itu harapannya dari si empu itu, yaitu harapannya berdoa kepada Tuhan agar supaya pemilik wahyu temurun ini dia akan lebih sensitif atau bisa lebih cepat menerima wahyu tentang hal-hal jabatan, kedudukan, dan agar status ekonominya naik maupun status sosialnya naik. Kalau orang di pekerjaan berarti naik jabatannya cepat. Ya sahabat Pusaka Jawa, dan kalau kita melihat perlambang dari Luk 13, Luk 13 adalah melambangkan sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pemilik Luk 13 ini stabil jiwanya maupun ekonominya. Wih, indah banget. Ini sebetulnya sahabat Pusaka Jawa, ini sinkron. Tombak ini sinkron sekali. Sinkron sekali antara Luk dengan Pamor, sinkron sekali. Dan kemungkinan, ini saya bisa buka ya, kemungkinan untuk tombak Korowelangnya Pak Karno pun kemungkinannya Majapahitan enggak. Karena bisa dimasukkan ke tongkat sini sih ya. Kayak gini, ya kan? Dan pemasukan dibikin tongkat ini baru-baru saya sahabat Pusaka Jawa sekitar abad ke-20 begini. Sebelum-sebelumnya enggak. Ya, kadang kita buka lagi ya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi tombak Korowellang sendiri menjadi pusaka andalan beberapa daerah. Selain tadi yang secara personal, orang-orang besar mempunyai tombak Korowellang seperti Prabu Brawijaya V, Adipati Banyumas, terus Presiden Soekarno. Nah, tombak Korowellang sendiri yang saya tahu ada yang menjadi pusaka dari salah satu kota, pertama Tulungagung, kedua Trenggalek. Dan di Trenggalek itu, saya cerita Trenggalek sahabat Pusaka Jawa, di Trenggalek itu dulu ditemukan dua sepasang tombak Korowellang. Namanya Korowellang, tapi saya belum tahu pasti itu benar dapur Korowellang atau tidak. Ditemukan di Tugu Prasasti yang asal usul Trenggalek, yaitu di desa apa ya? Intinya di Medang Kamulyan situ ya, di Medang Kamulyan. Kalau di desa Kawedanan Pakis, Medang Kamulyan, Kadipaten Medang Kamulyan, itu waktu zaman kerajaan. Ya, Kawedanan Pakis, Kadipaten Medang Kamulyan. Nah, kalau sekarang berarti di desa Kamulyan, Durenan, Trenggalek. Ditemukanlah dua tombak itu sebagai akhirnya menjadi tombak pusaka Trenggalek, juga Tulungagung. Dan secara dapur maaf nih, ini sebelum tadi kan saya bahas tuh ada angsar wahyu temurun, yaitu agar si pemilik pamor wahyu temurun agar lebih tajam instingnya dalam menerima wangsit tentang kedudukan jabatan agar status sosialnya naik. Nah, kalau untuk tua dan angsar dari Korowellang adalah dapurnya ya, adalah untuk tolak bala secara umum. Untuk tolak bala. Bahkan ada yang mengatakan lebih spesifik lagi adalah untuk meredam kerusuhan ataupun ontran-ontran ataupun demo yang sekarang demo lah ya, ataupun hoak, berita-berita hoak baik dari manusia maupun dari alam. Kalau dari manusia hoak kok. Hoak akhirnya menimbulkan demo. Iya kan, tembak-tembakan. Kedua, ontran-ontran itu entah maaf nih yang kayak di sana nah yang minta merdeka sendiri, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau terus yang dari alam berarti maaf. Ini kan alam juga kan butuh keseimbangan. Saya selalu ingat dengan petuah presiden yang kedua, yaitu Pak Harto, yang selalu saya ingat yaitu keseimbangan alam. Ternyata setelah saya kaji dan saya pelajari, memang kita butuh keseimbangan alam. Ya, kadang manusia itu yang ceroboh, sahabat Pusaka Jawa. Jadi tidak mempedulikan keseimbangan alam. Nah, ini tombak Korowellang mempunyai tua dan angsar adalah untuk meredam segala macam tolak bala baik dari manusia maupun dari alam. Berarti dari alam maaf ya mungkin bisa saja
bencana alam, banjir, gempa. Walaupun itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan takdir bisa dirubah dengan doa. Dan doa bisa disisipkan pada pusaka. Asik. Ya sahabat pusaka Jawa ya. Karena hidup di dunia ini butuh syariat, ada wasilahnya. Ya jadi doa kadang bisa disisipkan pada air, pada makanan. Dimakan kepada orang itu akan mempengaruhi antara secara psikologi maupun secara fisik. Orang itu berubah. Doa dititipkan pada sebilah pusaka akan menjadikan pusaka itu bermanfaat kepada pemiliknya, dan selama pusaka itu ada, insya Allah doanya masih ada. Walaupun doa bisa hilang, tapi sepertinya tidak ataupun berkurang. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para empu kita terdahulu adalah agar anak cucu kita ketika hidup dan mewarisi tosan aji itu memperoleh satu keberkahan dari doa-doa empu yang terdahulu. Karena saya yakin leluhur kita itu membuat bilah pusaka pastinya dengan hal-hal yang positif. Ya, walaupun hidup di dunia ini ada positif dan negatif. Ada yang membuat pusaka dengan niatan negatif, itu kan personal, tapi kan lebih banyak positifnya sahabat pusaka Jawa. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kenapa saya bilang seperti ini? Kok Mas O bilang pusaka ada yang negatif dan positif? Ini memang terjadi. Saya tidak mau bilang pusaka itu positif semua, nggak mau. Itu namanya membodohi diri saya sendiri. Kenyataan di dunia ini ada pusaka yang negatif dan negatif. Tidak mungkin saya digantikan. Terserah saya mau di demo, mau diprotes sama teman-teman tosan aji, terserah. Kenyataannya di lapangan ada tosan aji yang energi negatif dan untuk nyantet dan untuk melet dan sebagainya. Ya. Dan lebih banyak lagi tosan aji yang berpositif. Jadi tidak perlu harus menutupi kalau tosan aji harus positif semua, tidak, saya tidak setuju, karena kenyataannya di dunia ini ada negatif dan positif. Ya, sahabat pusaka Jawa, kalau Mas, saya dapat pusaka yang negatif, gampang. Dinetralkan saja kepada orang yang ahlinya. Mas, saya dapat yang positif, rezeki kamu. Kalau Anda mempunyai pusaka yang negatif, gampang cara netral. Kalau Anda tak kasih tip nih, tapi yang kuncinya yakin. Anda baca sholawat saja. Sholawat apa saja? Sholawat apa saja. Kalau enggak, Anda baca surat surat Al-A'rad ayat 53. Dihembuskan aja. Kalau enggak, sholawat. Bacain sholawat biar adem. Ya, saya memberikan seperti ini biar sahabat pusaka Jawa tidak pernah takut, karena pada dasarnya orang memiliki pusaka itu lebih cenderung takut sama jin daripada sama pusakanya. Takut sama jin yang berhuni, padahal pusaka itu tidak semuanya dihuni jin sahabat pusaka Jawa, karena di pusaka itu ada 3. Pertama, doa dari empu yang baik-baik. Kedua, dari induksi ilmu, dalam arti si empu itu mempunyai satu ilmu kemudian dititipkan ke situ. Ketiga adalah diisi dengan makhluk halus. Jadi tidak semua pusaka itu berisi makhluk halus. Kadang berbentuk energi saja, ketika dipegang ada yang rasa panas, dingin, seperti ada angin yang masuk, atau ada yang dedet, atau ada yang kayak setrum, ya kan? Ada yang kadang lembut lagi, lebih latif lagi, lebih lembut lagi, yang kadang butuh satu kepekaan yang ternyata ini. Ya sahabat pusaka Jawa, jadi kalau kita rangkum sahabat pusaka Jawa, berarti tombak Korowelang ini dengan Luk 13, ya, tombak Korowelang ini mempunyai tuah dan angsar adalah untuk tolak bala. Tadi saya jelaskan ada beberapa kota yang mempunyai pusaka tombak Korowelang, yaitu Tulung Agung dan Trenggalek. Kadang mereka diarak untuk keluar ke kota supaya pagebluk ataupun bala yang ada menghilang. Kenapa nggak pakai corona sekarang, nggak pakai ini? Beda zamannya sekarang. Kenapa tak bilang gitu? Kok Mas O? Kan banyak pusaka yang bisa buat ngusir pagebluk. Kok mereka tidak diarak kayak di Jogja kan ada yaitu tunggul wulung yang bentuk bendera dari Kiswah, bentuknya begini kayak lamalik begini kebalik. Itu kan dulu pada tahun berapa pernah terjadi muntaber atau wabah pes, terus kemudian diputarkan ke Jogja, alhamdulillah sembuh.
Kok nggak dilakukan, kok Sri Sultan nggak dilakukan, ataupun dari Trenggalek, dari Tunggal tidak dilakukan. Ini beda, ini wabahnya wabah dunia. Kalau dulu, kenapa itu wabahnya cuma di situ, ketika diusir hilangnya sudah. Lah ini wabahnya pendunia. Sudah diusir dari situ, nanti datang lagi orang yang kena corona. Ya sahabat pusaka Jawa, saya kasih jabaran begini biar sahabat pusaka Jawa, alah mas ngedabrus. Enggak, ini logika saja. Katakan punya tombak untuk keliling itu satu area ya, untuk melindungi area itu. Oke, steril. Allah mengijabahi, steril. Tapi dari luar datang lagi tuh yang kena corona tuh. Dari Jakarta, dari mana? Ya kena lagi. Makanya kadang kita juga perlu berpikiran wisdom, bijaksana menyikapi satu masalah. Apakah perlu dengan penanggulangan pusaka, ataukah perlu dengan vaksinasi, ataukah perlu dengan jalur obat atau herbal dan sebagainya. Jadi kita lebih cerdas. Saya bicara seperti ini untuk mengedukasi sahabat pusaka Jawa, jangan sampai saya punya tombak ini buat Pak Gebluk, terus maaf nggak pakai masker pergi kemana-mana, atau lah kita pada baik, ya kan? Walaupun segala sesuatunya akan terjadi jika Anda yakin, tapi saya tidak yakin dengan yang lainnya. Kalau Anda yakin boleh, tapi yang lainnya yakin tidak, ya kena kalau nggak ya. Yang dijelaskan bahwa ana indah soni abdi, aku dalam sangkaan hambaku. Karena pada dasarnya ketika ada satu wabah penyakit, dulu Rasulullah juga menyarankan agar kalau tidak bermukim di situ, biar sampai, atau kalau enggak hijrah. Ya sahabat pusaka, jangan dekati penyakit lah, seperti itu ya. Kita menjauh saja, tindakan preventif kita. Sahabat pusaka Jawa, kita rangkum ya. Jadi ini adalah tombak Korowelang yang mempunyai tuah dan angsar sebagai tolak bala secara umum, baik yang ditimbulkan dari manusia maupun dari alam ya. Kemudian berarti tombak Korowelang mempunyai tuah dan angsar agar menciptakan satu kedamaian, gemah ripah loh jinawi, seperti itu. Dan Luk 13 melambangkan stabilnya jiwa, agar si pemilik jiwanya stabil, kemudian secara status sosial pun stabil, ya, tidak tergoyahkan. Dengan pamor wahyu tumurun, ini jelas sudah menandakan, sahabat sudah menyimpulkan berarti ini punya pemimpin, harusnya punya pemimpin yang cocok, punya pemimpin ini. Karena wahyu tumurun adalah, wahyu tumurun sendiri punya arti wahyu tumurun, wahyu yang turun, dan berarti diharapkan pemilik pamor wahyu tumurun itu lebih jeli dalam menerima wangsit dari Tuhan Yang Maha Esa ataupun wahyu, hal-hal mengenai kedudukan, jabatan, dan yang lainnya. Jadi tombak Korowelang ini lebih cocok menurut saya cenderung dengan dapur Korowelang Luk 13, dengan pamor wahyu tumurun, lebih cocok dipegang oleh pemimpin. Mungkin bisa saja, maaf nih, yang pemimpin kan banyak nih, entah presiden, bupati, karena sekupnya besar. Karena kalau bicara sekup tadi tolak balak yang secara umum untuk ontran-ontran menanggulangi hoax, biar tidak terjadi ontran-ontran goro-goro, ya berarti ini bisa sekup besar, entah bupati, entah gubernur, entah presiden, atau mungkin sekup yang lebih kecil lagi yaitu lurah, atau sekup yang lebih kecil lagi kepala rumah tangga ya. Dan ini tombak Korowelang estimasi Majapahit, saya pikir ini istimewa sahabat pusaka Jawa, karena yang saya sering lihat adalah yang Kartosuro yang besar-besar, bilahnya besar kayak ular gemuk. Kalau begini bagus kan, tapi ini istimewa. Ini milik Pak Yusuf, kolektor dari Slawi. Beliau tidak mau tampil, tapi yang ditampilkan adalah pusakanya. Saya berterima kasih karena yang paling penting pusakanya, bukan orangnya. Kalau orangnya dong, namanya cerita pusaka Jawa, ngapain saya bahas orang, ya kan? Nah ini bahas pusaka. Tapi mungkin next time barangkali Pak Yusuf mau direview, mau diwawancara, silahkan. Tapi kalau nggak mau, ya yang penting pusakanya bawa sini, kita review, agar Pak Yusuf mempunyai nilai ibadah karena bisa mengedukasi generasi muda, generasi milenial, mengetahui ciri-ciri tosan aji warisan budaya leluhur kita yang adiluhung. Ya,
Kalau bukan kita, siapa lagi sahabat pusaka yang akan memelihara dan melestarikan? Memelihara dan melestarikan. Memelihara dan melestarikan. Tidak cuma memelihara tapi melestarikan. Kalau sudah memelihara berarti kita mempunyai barang-barang yang sepuh peninggalan warisan leluhur. Melestarikan adalah kita membuat duplikat-duplikatnya. Biar generasi muda kita, keturunan kita tahu, oh ada ke dapur sengkelat barangnya masih. Walaupun Kamardikan, toh Kamardikan pun nanti akan sepuh pada waktunya. Karena barang sepuh bisa dinilai dari 200 tahun. 200 tahun kemudian ya sepuh. Akan menjadi tangguh. Mudah-mudahan akan menjadi tangguh Kamardikan. Nanti ke sana juga ada tangguh lagi. Ya setelah Kamardikan apa kecanggihan dan lain sebagainya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Semoga sahabat Pusaka selalu terhibur. Apabila saya ada salah-salah kata dalam berkata maupun berucap, kesalahan hanya pada saya dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena saya suka bercanda dalam membuat video, tidak lain hanya untuk menghibur sahabat dan untuk tidak diperdebatkan. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.